Sayang malam jo barabah, malam anu barabah nanti. Sayang salam jo sabah, salam lagi sabah kembali. Mudah-mudah beranuri melengok-lengok dan tiba matang. Sebuah sana hati kami mencari rombongan dan alat datang. Jadi kita sudah berada di Rumah Gadang. Gadang artinya besar. Rumah Gadang dibina tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Rumah ini kita jadikan perpustakaan. Tapi Rumah Gadang di Minang ada dua model Rumah Gadang. Rumah Gadang kita modelnya bertingkat. Ini kita sebut dengan anjung. Satu lagi model Rumah Gadang, di ujung sana di luar situ ada lagi Rumah Gadang. Di situ Rumah Gadangnya rata, tak punya anjung. Rumah Gadang punya anjung. Ini Rumah Gadang Datuk Temenggung. Kalau Rumah Gadang satu lagi yang rata, itu Rumah Gadang Datuk Perpati. Jadi kita di Minang ini pakai dua, Temenggung pakai, Perpati juga pakai. Kenapa dua sistem ini ada di Minangkabau, Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah ke Istana Seri Menanti? Ada, saya berikan Menanti. Oh, di situ ada replika batu batikam ke depan. Yes. Jadi batu batikam itu ada seperti batu yang ditikam pakai keris, ada gambar tangan di atasnya. Batu batikam itu adanya dekat Istana Pagariung. Kenapa terjadi batu batikam? Datuk Temenggung dengan Datuk Perpati, kedua datuk pengasas adat di Minangkabau. Kedua datuk ini bersaudara, satu ibu lain ayah. Datuk Temenggung, ayahnya seorang raja. Jadi waktu kecil ayahnya meninggal. Kalau kerajaan dijalankan oleh ibu Datuk Temenggung, terlalu lemah seorang perempuan jalankan satu kerajaan. Maka disarankan supaya ibu Datuk Temenggung itu menikah lagi. Menikahlah dengan Perdana Menteri. Lahirlah Datuk Perpati. Karena Datuk Temenggung dia keturunan raja, dia ingin jalankan pemerintah di Minangkabau ini secara otokrasi. Datuk Perpati tak mau. Dia bukan keturunan raja. Dia ingin jalankan secara demokrasi. Jadi kedua datuk ini mempertahankan prinsipnya. Datuk Temenggung untuk melepaskan kegeraman hati kepada adiknya Datuk Perpati, diambilnya keris, bukan dia tikamkan ke adiknya, tapi dia tikamkan ke atas batu. Datuk Perpati juga ingin menjalankan demokrasi. Kalau dia pukul kakaknya, orang tertawa, bersaudara berkelahi. Makanya Datuk Perpati dipukulkan tangannya itu ke atas batu yang ditikam oleh Datuk Temenggung tadi. Jadi otokrasi tetap jalan, demokrasi tetap jalan, tapi tak pernah terjadi kegaduhan. Di dalam Rumah Gadang, satu bilik Rumah Gadang itu dihuni untuk satu keluarga. Banyak keluarga yang tinggal di Rumah Gadang. Seperti rumah ini, ruangan ada 9, berarti bilik ada 8. Karena ruangan ke tengah itu jalan ke dapur. Kawasan satu keluarga itu di depan bilik sampai ke depan batas dengan tiang ini. Misalnya keluarga ini menerima tamu, datang iparnya bertamu, tidak boleh keluarga ini menjamu tamu di sebelah ini. Jamu tamu di kawasan kita saja. Kita ini ukuran biliknya kan tak besar, kecil semua kan. Yang dalam bilik cuma ayah, ibu, dan anak yang usia di bawah 5 tahun. Anak laki-laki di Minangkabau dulu umur 10 tahun, dia tak tidur di Rumah Gadang. Anak laki-laki tidur di surau. Di surau anak laki-laki itu masjid yang ukuran lebih kecil. Di surau anak laki-laki belajar agama, belajar adat, belajar silat. Dia ke Rumah Gadang cuma untuk makan, tukar pakaian, siang bantu orang tua ke sawah, malam tidur ke surau. Ya kenapa anak laki belajar di surau dulu? Karena sekolah itu belum sampai ke kampung-kampung. Supaya kaum jangan bodoh di surau lah belajar. Tapi kalau anak gadis dapat bilik, dia anjungan di sebelah ini. Anjungan ditutup dikasih tirai. Semua anak gadis yang tinggal di Rumah Gadang kumpul di anjungan. Di sinilah aktivitas anak gadis, menyulam kah, merenda kah, di atas sini. Tapi kalau anjungan di sebelah situ, digunakan untuk duduknya para datuk atau pimpinan kita. Karena dalam Rumah Adat Temenggung ini sistem pemerintahan otokrasi. Jadi misalnya ada musyawarah mufakat, datuk duduk di atas, kemenakan duduk di bawah. Maka pepatah adat dalam Rumah Adat Temenggung berbunyi, bajanjang naik, batanggu turun, bertingkat-tingkat. Tapi dalam Rumah Adat Perpati, rumah rata, ada musyawarah mufakat, dia lebih demokrasi. Datuk dengan kemenakan itu duduk di lantai sama. Maka pepatah adatnya berbunyi, duduk samu rendah, tagak samu tinggi, lebih demokrasi. Bilik paling ujung sebagai bilik pengantin. Yang baru menikah Rumah Gadang untuk perempuan, dia tinggal di bilik paling ujung. Ada yang menikah lagi yang perempuan, penghuni bilik paling ujung pindah ke bilik nomor 2. Ada yang menikah lagi juga akan bergeser lagi, ini untuk yang perempuan. Karena kita di Minang terjadi pernikahan suami nanti tinggal di rumah istri. Anak laki-laki Rumah Gadang menikah, nanti keluar tinggal di rumah istri. Kalau keluarga itu sudah tinggal dia di bilik paling ujung,
Keluarga yang paling ujung ini harus siap-siap untuk keluar dari rumah gadang, karena keluarga itu sudah menggunakan fasilitas yang ada dalam rumah. Tapi yang lama tinggal di rumah gadang, yang ekonomi kurang mampu. Kalau yang kaya, di bilik nomor 2 saja, keluarga itu sudah pindah. Ya buat rumah yang baru, bukan rumah gadang, tapi rumah biasa. Karena rumah gadang dibina atas nama suku, bukan nama keluarga. Jadi ukuran bilik yang kecilnya memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami atau seorang bapak giat bekerja buat rumah untuk anak istri. Disediakan biliknya besar atau banyak, nanti seorang bapak malas cari uang, sudah selesai tinggal di rumah gadang. Juga untuk duduk tamu dalam rumah gadang juga diatur. Kalau yang datang itu tamu, kita persilakan duduk itu menghadapnya ke luar. Yang punya rumah, dia duduk menghadapnya ke dalam. Itu ada artinya juga. Kalau si tamu kita persilakan duduk menghadap ke dalam, nanti si tamu itu bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam rumah. Untuk menghindari jangan terjadi perbincangan, si tamu menghadap keluar. Yang dilihat yang indah saja, pemandangan yang dilihat. Keuntungan bagi tuan rumah duduk menghadap ke dalam. Ada jamuan makan misalnya dalam acara kenduri, ada makanan yang kurang di ujung ini. Kita sebagai tuan rumah tak perlu juga berteriak untuk tambah sama orang dapur. Cukup beri isyarat ke orang dapur cepat ganti makanan yang kurang. Dapur Magadan ini cuma satu, dapurnya panjang, tapi tungku masing keluarga berbeda. Masing keluarga masak sendiri, tak bersama-sama. Kita juga ada lagi bapak ini. Rumah kita ini tiangnya tak lurus. Tiang rumah Magadan ini mengembang ke atas kan? Tingkap juga kita lihat sangat kan? Konstruksi rumah gadang dibuat seperti ini oleh nenek Mara Minang. Ini jauh lebih tahan dari gempa bumi. Karena di daerah kita ini banyak gunung Merapi. Daerah kita ini sering terjadi gempa. Bagaimana rumah lebih tahan dari gempa? Maka dibuatlah rumah gadang itu tak dipaku. Rumah gadang itu sistem pasak. Kalau terjadi gempa atau goncangan, dia ikut elastis fleksibel. Makanya 2 kali gempa besar. Tahun 2007, 2009 terjadi gempa, rumah gadang tak ada yang rusak. Rumah dari semen banyak yang runtuh. Makanya ada pepatah adatnya yang berbunyi, condong nan indak membawa rabah. Dia condong, tapi tak akan rebah. Mengenai ukiran juga bukan sekadar kita ukir, ada arti. Karena falsafah ukiran berbunyi, alam tak kambang jadi guru, cancang kayu jadi ukiran. Orang Minang kalau membuat ukiran, dia berguru kepada alam, berpedoman dia kepada alam. Cancang kayu jadi ukiran maksudnya kayu besar jadikan tiang atau tonggak. Tapi cancang kayu yang kecil-kecil bukan dibuang percuma, dapat digunakan dijadikan ukiran. Tak ada yang terbuang, tak ada yang mubazir. Contoh ini nama ukirannya kucing lalok. Bapak ibu atau adik tahu artinya kucing lalok? Kucing lagi tidur. Kalau dia apa artinya pening atau mabuk kan? Tapi kita lalok di sini artinya tidur. Kucing lagi tidur, ini sifat tak boleh ditiru. Ini sifat orang pemalas, kerja tidur saja. Kenapa ukiran itu diletakkan dalam rumah gadang? Kita di Minang ini kalau terjadi pernikahan, suami kan nanti tinggal di rumah istri. Suami dalam keluarga istri, kita orang Minang memanggilnya orang Sumando. Kalau Negeri Sembilan dipanggil orang Semenda, menantu laki-laki. Jadi menantu laki-laki atau orang Semenda ini bermacam-macam tabiatnya. Ada orang Semenda minyak mamak, ada orang Semenda kacang miang, ada orang Semenda langau hijau, ada orang Semenda lapiak buruak. Kalau ingin dihargai di dalam keluarga istri, jadilah orang Semenda minyak mamak. Ini jadi panutan dalam keluarga istri. Tempat orang minta pendapat sama dia, rajin bekerja, arif bijaksana. Jangan jadi orang Semenda kacang miang. Miang itu kan kata-kata kita jadikan. Ini orang Semenda kerjanya buat keributan saja dalam keluarga istri. Juga jangan jadi orang Semenda langau hijau. Langau atau lalat kan di tempat yang kotor je. Perbuatan tak baik saja yang dikerjakannya. Juga jangan jadi orang Semenda lapiak buruak. Lapiak sudah buruk atau tikar sudah rusak, itu orang Semenda pemalas. Kenapa dibilang lapiak buruak? Karena pemalasnya kerjanya tidur saja sampai buruaklah lapiak ini. Kalau ada orang seperti itu dalam rumah gadang, orang rumah gadang tak akan bicara langsung kepada bersangkutan, akan sindir saja. Jadi kebetulan ada orang Semenda pemalas dalam rumah, ada kucing. Kalau kucing di rumah kan kerjanya tidur saja, kalau lapar cari makan ke dapur. Untuk menyindir kepada orang Semenda lapiak buruak yang pemalas, berbicara orang rumah gadang kepada kucing sekeras-kerasnya seperti ini. Kucing laluk kalaluk saja. Katanya kucing ini kerjanya tidur saja. Menyindir kepada orang Semenda lapiak buruak pemalas.
gambaran seperti kucing yang lagi tidur. Dibentuk atau ditingkap nama ukirannya si kambang manik, bunga yang indah. Ini melambangkan sikap keramah tamahan orang Minangkabau dalam menyambut tamu. Ada lagi nama ukiran itu itiak pulang patang. Itiak pulang patang ini melambangkan keteraturan atau kedisiplinan. Itik jalan, tak ada yang komandoi, teratur berbaris satu-satu. Juga ada lagi nama ukiran itu pucuk rabuang. Pucuk rebung, pepatah adatnya berbunyi, ketek paguno, gadang tak pakai. Waktu kecil rebung bisa jadi gulai. Sudah tua bulu dapat kita pergunakan buat rumah saja bisa dari bulu. Maksudnya, kita hidup dari kecil sampai tua, berguna, bermanfaat untuk orang lain. Kita juga lihat lagi Bapak Ibu, kalau kita buat rumah, tingkap itu kita buat keluar kan? Tapi rumah gadang dibuat tingkapnya ke dalam. Ada dua keuntungan kalau dibuat tingkapnya seperti ini. Kalau kita buat tingkap keluar, ukiran akan cepat rusak karena tipisan hujan dan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi keamanan untuk safety-nya. Kalau ada serangan dari luar, kalau tingkap di luar kita menutup tingkap, kita yang kena dulu. Tapi kalau tahu tingkapnya seperti ini, kita tolak saja dari dalam, tingkap itu akan tertutup. Kita lihat lagi di depan rumah, ada bangunan kecil di depan rumah, itu namanya ranjang. Ranjang itu untuk simpan tadi. Kalau Bapak Ibu mengatakan untuk simpan tadi, kepuk. Tak ada lagi ya. Kalau sini masih banyak sawah. Kita lihat bentuknya sama, tapi yang membedakan jumlah tiangnya. Kalau yang dua itu tiangnya 4, di sebelah situ tiang 6, paling ujung tiang 9. Tiang 4 paling ujung, padi digunakan untuk acara adat. Misalnya ada acara kenduri, ambil padi paling ujung. Tiang 4 lagi agak di tengah, padi digunakan untuk membantu fakir miskin. Untuk sedekah, untuk bayar zakat, ambil padi di situ. Kalau tiangnya 6, padinya kita gunakan untuk makanan sehari-hari penghuni rumah gadang. Paling ujung tiang 9, padi digunakan untuk pembangunan di kampung. Misalnya di kampung orang buat jalan, buat masjid, ambil padi situ kita jual, hasil penjualan padi kita bantu untuk pembangunan. Jauh letak rangkiang dari rumah gadang, ada artinya juga. Kalau terjadi kebakaran di rumah gadang, orang rumah gadang tidak akan kelaparan, padi masih terselamatkan. Jadi mengambil padi nanti pakai tangga, siap simpan atau mengambil padi, tangga nanti simpan di bawah kolong rumah gadang. Kalau kita letak tangga di situ, habis nanti dicuri orang, tak aman nanti untuk budak-budak. Juga kan banyak jadi pertanyaan bagi kita orang Minang Bapak Ibu. Katanya kenapa di Minang bagian harta untuk yang perempuan datanya lebih banyak dari yang laki-laki? Di Minang pakai adat Temenggung, pakai adat Perpati, harta itu dia bagi dua. Pertama harta pusaka tinggi, kedua harta pusaka rendah. Yang kita maksud harta pusaka tinggi, harta yang secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Contoh rumah gadang, sawah dan ladang, ini milik suku, milik kaum, milik bersama. Secara turun-temurun harta untuk yang perempuan. Cuma harta itu hak guna, bukan hak milik. Tidak boleh dijual, boleh cuma digadaikan. Tapi untuk menggadai, syaratnya juga sangat ketat. Boleh gadaikan harta pusaka tinggi. Syarat pertama yaitu rumah gadang katirisan. Maksudnya rumah gadang banyak yang rusak. Kita tak punya uang untuk memperbaiki rumah gadang. Ada sawah seperti pusaka tinggi, boleh gadaikan sawah untuk memperbaiki rumah gadang. Yang kedua syaratnya yaitu mayit tabujua dalam rumah. Ada kematian dalam rumah gadang, tapi kita tak punya uang untuk cara peninggalan mayat, boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk peninggalan mayat. Maksudnya seperti ini juga. Apa orang Minang ini meninggal butuh biaya yang sangat besar untuk peninggalan mayatnya? Bukan itu. Supaya kita jangan mudah gadaikan harta pusaka tinggi. Ada yang meninggal rumah gadang, ini kewajiban umat Islam untuk peninggalan mayatnya. Ketiga syaratnya yaitu ganti gadang alun balaki. Ada anak perempuan cukup umur untuk dinikahkan dalam rumah gadang ini, tapi kita tak punya uang untuk cara perkawinannya, boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk perkawin gadis. Sebenarnya untuk mempersulit kita menggadai. Malu juga kita kan, acara pernikahan mewah-mewah, tapi kita menggadaikan harta. Nanti jadi perbincangan atau dia dicemooh bagi orang nantinya. Tapi kalau kita menggadai juga, bukan ke orang lain, kepada yang satu suku dengan kita. Jadi waktu menebus tidak terlalu rumit. Kalau tidak tertebus harta, harta itu tidak akan kemana-mana, masih milik suku juga. Yang kedua, ini harta pusaka rendah. Ini harta pencarian orang tua, pembagiannya sesuai hukum Islam. Anak laki-laki dapat bagian yang lebih banyak dari anak perempuan. Tapi anak laki-laki di Minang tidak terlalu mengharap harta dari orang tua. Kenapa gitu? Laki-laki sejak dulu diajarkan berdikari. Umur 10 tahun tidur di surau, dewasa disuruh pergi merantau,
Makanya orang Minang banyak pergi merantau, sampailah ke Negeri Sembilan banyak orang Minang. Karena ada pepatah adat yang berbunyi, karantau madang dahulu, babuah babu ngobalun. Karantau bujang dahulu, di kampung babu ngobalun. Disuruh anak laki pergi merantau karena belum pernah di kampung. Jadi misalnya anak laki-laki dapat bagian harta dari orang tua, biasa anak laki-laki lebih mengutamakan dulu untuk saudara perempuan. Misalkan harta ditinggal orang tua sedikit, saudara perempuan banyak, laki-laki lebih mengutamakan dulu untuk saudara perempuan. Kalau ditanamkan nanti dalam hati anak laki mengharap harta dari orang tua, nanti anak laki jadi pemalas. Apalagi orang tuanya kaya, laki-laki berpikir untuk apa kerja keras kalau orang tua meninggal dapat bagian harta lebih banyak dari saudara perempuan. Tapi tidak berhasil yang laki-laki, yang akan membantu itu saudari perempuan. Ikatan kekeluarga itu sangat erat. Jadi sebenarnya pembagian harta itu bukan kaum perempuan lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu, tapi sangat melindungi kaum perempuan. Misalnya sebagai kaum perempuan, suami sudah meninggal, dia tak punya rumah, dia berhak tinggal di rumah gadang. Tak punya pekerjaan, bisa jadi petani atau peladang atau pusaka tinggi. Jadi kaum perempuan akan terlindungi, tak akan tersia-sia. Itulah sedikit menghadap Minangkabau. Kalau ada persoalan boleh ditanyakan, Bapak. Oh iya, ada bedanya di Negeri Sembilan, berbeda nama suku dengan di Minangkabau. Di sini nama suku Koto, Piliang, Datuk Temenggung. Suku Bodi, Caniago, Datuknya Datuk Perpati. Jadi yang 4 itu suku yang besar, yang lain itu pecahan. Ada Sikumbang, ada Jamba, ada Pisang, banyak nama suku. Sekarang ada 14 suku. Tapi di Negeri Sembilan, nama suku dia ikut kawasan. Makanya di Negeri Sembilan ada suku Payakumbuh, Mungkal, Selema, Batu Ampas, Melenggang, Tiga Batu, Tiga Nini, Tanah Datar. Itu kawasan di sini. Kenapa suku itu tidak sama dengan Minangkabau dengan di Negeri Sembilan? Kalau diberi nama suku yang sama di Minangkabau dengan Negeri Sembilan, dia cari silsilah nanti susah. Contohnya suku Koto ada di Kota Parangpanjang nih. Di Bukit Tinggi ada juga suku Koto, di Payakumbuh ada juga suku yang sama. Di Batu Sangkar atau di Tanah Datar atau di Bungkal ada juga suku yang itu samanya juga. Tapi kalau dia ikut kawasan, misalnya suku Payakumbuh, dia cari ke Payakumbuh, dia cari datuknya siapa. Oh kalau datuk ini sukunya. Jadi tak tahu susah. Itulah bedanya Negeri Sembilan di Minangkabau, nama suku dia berbeda. Tapi di Negeri Sembilan banyak pakai adat Perpati. Ibu ada dari Minang ya? Apa sukunya? Oh, Caniago. Bodi, ibu rumah gadanya itu ada Perpati bu, itu yang di rumah gadanya rata saja. Di mana kampung ibu? Oh, Caniago. Atau arwah datuk. Itu pakai adat Perpati. Kalau Beduanda kan bikin undang Negeri Sembilan. Beduanda orang Negeri Sembilan yang asli menikah dengan orang Minang. Makanya Beduanda bikin undang di Negeri Sembilan. Itu kan makanya lebih ditinggikan atau yang Beduanda itu. Kalau Tanah Datar? Tanah Datar dekat Istana Pagariung. Bapak ada dari Minang? Tanah Datar. Dekat daerah istana itu. Boleh. Itu baju hitam Beduanda. Baju hitam tu Beduanda. Bapak yang bikin undang itu sebenarnya. Kalau Beduanda orang Negeri Sembilan asli mereka dengan orang Minang. Makanya di Beduanda itu lebih ditinggikan. Karena dia orang yang asli di apa? Makanya Beduanda bikin undang apa ya? Negeri Sembilan. Ini orang Negeri 10. Kalau tidak ada lagi persoalan, tadi diawali dengan pantun, saya tutup juga dengan pantunnya. Si cerik di tepi banda, kok condong tolong tagakkan. Dari kita ambo baraja, kok salah, tolong tunjukkan. Kok sanak kalibu isuat, baukan kami si rotan panjang. Kok ndak rotan, aka jadi juwo. Kok sanak tadi tu isuat, karena ambo di Parang Panjang, di rumah gadangku gitu basuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kita besar di Tanah Datar. Okey, ada tak bernama Tengku Iskandar dalam kerajaan kota ini? Ada. Jadi Raja Malewar. Ayo. Raja Malewar itu bukan namanya, itu bukan Malewar. Ayo. Namanya Raja Mahmud. Kenapa Raja Malewar itu ditukar namanya jadi Raja Mahmud di negeri? Jadi kan waktu dulu kan Kesultanan kan di bawah Keturunan Johor dulu. Sebelum Negeri Sembilan dibentuk. Orang Minang sudah banyak pergi merantau ke Negeri Sembilan. Jadi waktu terjadi pemberontakan dari Kamboja, orang Bugis yang dibantu oleh Belanda menghadaplah orang Minang yang dia kalau dibiarkan ini nanti dikuasai oleh Belanda nanti.
Jadi diberi titah oleh Kesultanan Johor untuk membentuk satu kesultanan. Bisa saja orang Minang ini dia pilih raja dari yang sudah banyak di sana, tapi dia tidak lupa asalnya dari mana. Makanya dijemputlah raja ke Pagariung yang bernama Raja Mahmud. Jadi Raja Mahmud ini kan di Siak itu keturunan Minang juga. Raja Mahmud sebelum menghadap ke Kesultanan ke Johor, dia singgah dulu ke Siak dan menghadap lagi ke Negeri Sembilan di Rembo atau menghadap ke orang-orang Minang di sana. Baru dia menghadap ke Johor. Karena Malewa tadi dulu, makanya itu rajanya dari Raja Mahmud dijadikan namanya Raja Malewa. Karena disinggah-singgah dulu, betul. Oh, gitu. Mencari-mencari. Ya, betul. Nama Mbak Oh, Uni di sini. Uni. Uni Suaita. Oh, Uni. Uni. Saya pun Uni juga. Yud pada Raja Melewa itu telah memerintah Negeri Sembilan sekarang. Tunku Muklis. Itu Muklis. Kira Mbak di sini sebagai Bagian informasi jangan Bagian Mbak, kini segini Uni. Uni. Mbak Oh. itu Jawa. Oh, Iya. jadi Uni. Uni. Kalau perempuannya Minang Uni. Kalau untuk laki-laki udah. Udah. Oh, Uni. Uni. Uni ya. Okey. Ingat lah. Jangan Uni ini. Uni udah. Udah. Oh, ini udah. Hai. Udah. Bilik kecil. Kecil Oh. dia tidak pun tahu. Okey, mari. Oh, ini pergi dapur. Ni dapur lah ni. Weh, susah lah dia punya ni lah. Mau kahwin lah, mau inilah, pening kok. Ini konstruksinya supaya lebih tahan dan hidup. Karena kawasan kita sini banyak